Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dengan NIM 19101272200018 dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Maka dalam video ini saya akan mempresentasikan cabang olahraga bowling bagi tunanetra. Baik, jadi pertama-tama kita mengerti dulu definisi tunanetra. Menurut Ratnasari 2015, tunanetra adalah seorang yang mempunyai penglihatan yang kurang akurat atau kurang baik dibandingkan dengan orang awas. Walaupun mereka sudah dibantu dengan alat bantu visual dan menyebabkan mereka memerlukan energi dan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas visual. Jadi kategorinya ada dua, yaitu totally blind dan low vision. Totally blind adalah yang keseluruhan dan sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat, dan juga ada low vision. Untuk kategori low vision ini adalah tunanetra yang masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Lalu menurut Murti 2014, beberapa karakteristik tunanetra adalah saat bayi tidak memberikan respon, lalu kontak mata anak tidak tertuju pada lawan bicara, lalu juga suka berkedip dan menyempitkan mata, dan psikisnya lebih mudah tersinggung. Kita masuk di hambatan pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, keterbatasan dalam konsep dan pengalaman baru. Yang kedua, keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam mobilitas. Lalu kita masuk ke kebutuhan pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, kebutuhan pengalaman konkret, kebutuhan akan pengalaman memadukan, dan kebutuhan akan berbuat dan bekerja dalam belajar. Kita masuk ke teori olahraga. Jadi olahraga adalah suatu kegiatan yang universal, diminati dan menjadi kebutuhan bagi manusia dari segala lapisan dan golongan masyarakat. Dengan demikian, olahraga menjadi kegiatan yang memiliki fungsi sosial, fungsi kesehatan, fungsi rekreasi, fungsi politis, bahkan bisnis. Jadi bisnis ini adalah seperti para atlet, mereka sudah terjun di bidangnya dan mereka menekunin, dan hari-hari mereka sudah habis di cabang olahraga tersebut. Maka dari situ mereka layak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, maka dijadikan bisnis. Sejak dahulu olahraga menjadi sarana untuk persahabatan, kesehatan, menghilangkan penat, dan sumber penghasilan. Lalu kita lanjut. Dari banyak olahraga yang telah dibuat dan dimainkan oleh manusia, bowling adalah salah satu yang paling populer yang dimainkan dan telah ada sejak lama. Meskipun bentuknya tiap tahun, tiap generasi akan menyesuaikan dan sesuai kebutuhan dan juga mengikuti zaman. Dengan demikian, banyak alasan akan kepopuleran bowling itu sendiri. Saat ini merupakan bola olahraga yang fleksibel. Jadi bowling mengajak, kenapa dikatakan fleksibel? Karena dalam bowling tuh dapat mengajak pemain-pemainnya menggunakan metode yang sederhana. Oleh karena itu salah satu menjadi alasan utama kenapa bowling banyak digunakan atau dimainkan oleh orang dewasa, dan juga anak-anak juga dapat bermain bersamanya. Dan mereka sangat menikmati permainan ini. Bowling juga memperhitungkan bentuk yang baik dan relaksasi, dapat membantu dalam bersosialisasi dan membantu menghilangkan stres dan bekerja sebagai stimulus bagi jiwa kompetitif alamiah. Jadi bowling ini bisa juga dijadikan opsi untuk olahraga keluarga. Sebagaimana kita tahu, bowling ini sederhana dan juga dapat dimainkan dari segala usia yang berminat untuk memainkannya. Jadi tidak dibatasi rentang usia. Oleh karena itu dapat dijadikan opsi permainan keluarga, karena ini juga dapat dimainkan secara tim, bisa secara kelompok, bisa juga individual. Bagi kita yang sudah pernah mencoba untuk bermain bowling, biasanya di tempat bowling itu tersedia bangku-bangku atau meja bundar ataupun bentuk yang lain, pada intinya untuk
tempat bercengkrama untuk bersosialisasi sehingga dapat mengikat tali persahabatan dan keakraban. Kita berlanjut, bentuk adaptif olahraga bowling bagi tunanetra. Jadi bowling adalah olahraga yang populer dan telah populer selama berabad-abad, dan ini dilakukan oleh beragam orang, bahkan orang-orang yang tunanetra. Sebenarnya bowling tunanetra cukup populer di kalangan liga di seluruh dunia, dan dengan beberapa adaptasi tunanetra dapat memainkan olahraga seperti orang lain. Bowling adalah olahraga yang luar biasa bagi orang-orang dari semua kemampuan, dan bowling tunanetra telah membuktikan bahwa populer dan memerlukan sedikit modifikasi dengan penggunaan panduan berpandangan atau rel panduan. Bowling telah menjadi cara untuk berolahraga, bersantai, bersosialisasi, dan bersenang-senang selama berabad-abad dan terus populer hingga pada saat ini. Baik, jadi 10 pin bowling atau bowling tunanetra ini itu tuh sama seperti pada umumnya, yaitu menggelindingkan bola khusus menggunakan satu tangan. Tangan ini tergantung si pengguna atau pemainnya dominan tangan kanan atau tangan kiri. Bagaimana kita tahu, bola bowling biasanya pada umumnya juga sudah berat oleh karena untuk menciptakan bunyi dan juga ketepatan sasaran. Namun dalam 10 pin bowling digunakan bola khusus, yaitu alangkah lebih baiknya lagi bila bola bowling yang digunakan oleh para tunanetra lebih nyaring, sehingga para tunanetra akan dimudahkan untuk mendengar suara apakah bolanya tepat sasaran dan jauh dekat bolanya. Lalu 10 pin bowling ini dalam satu pertandingan terdapat 6 game dan 4 game untuk double dan trio. Dalam satu game terdapat 10 frame dan 2 kali kesempatan lemparan di tiap framenya. Perfect game diperoleh jika pemain mendapat skor 300 dalam permainannya. Bola bowling akan digelindingkan di pin yang berjumlah 10 buah yang telah disusun menjadi bentuk segitiga terlihat dari atasnya. Itu berada di ujung rel tempat kita menggelindingkan bola. Sebagaimana saya katakan tadi sebelumnya, dapat dimainkan oleh tim. Di sini ada 6 kategori ya, single, ganda, trio, dan satu regu terdiri dari 5 tim. Dan ini juga berlaku untuk pria dan wanita. Jadi single pria, single wanita, ganda pria, ganda wanita, ganda campuran, trio, dan regu. Para atlet nanti akan berusaha untuk mencetak poin dengan menggulingkan bola bowling di permukaan datar untuk memukul atau tepat sasaran itu menuju pin yang berdiri di ujung landasan bowling tersebut. Itu ada 10 ya. Baik, kita akan lanjut. Bentuk adaptif olahraga bowling bagi tunanetra. Ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, apakah itu perlu diadaptasi dan apakah itu tidak perlu diadaptasi. Yang pertama adalah bola. Bagaimana kita lihat, bola ini perlu diadaptasi menjadi bola khusus. Namun pada perubahan bola ini tidak banyak, sebagaimana tadi sebelumnya kita telah belajar, tidak banyak yang berubah dari olahraga bola bowling tunanetra ini. Bolanya ini hanya diberikan agar lebih efektif kepada para pengguna tunanetra, yaitu supaya lebih nyaring bolanya. Dan juga yang kedua adalah pinnya di sini tidak perlu untuk diubah karena sudah memenuhi syarat, dan juga tanpa dimodifikasi telah dapat mendukung permainan dengan baik. Yang ketiga adalah lapangan. Lapangan di sini kita perlu modifikasi, sebagaimana video yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Di situ terdapat penyangga atau pegangan agar para tunanetra dapat menuju track bermain dengan aman dan nyaman. Dan juga semua sisi lapangan agar boleh mendukung dan mempermudah para penggunanya. Lalu jalannya permainan. Di sini jalannya permainan tidak banyak yang diubah, tergantung para wasit untuk memberikan keputusan. Oleh karena butuh untuk penyesuaian di berbagai kebutuhan para anak-anak disabilitas. Jadi tergantung
hambatan yang mereka miliki. Jadi permainan bowling ini tidak hanya untuk tunanetra saat di kejuaraan, dapat juga dilaksanakan bagi yang tunaganda, bagi yang tunadaksa, bagi yang rungu, dan juga bagi yang majemuk atau tunaganda. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan menampilkan video. Memang ini berbahasa Inggris, tapi semoga kita dapat pahami dengan baik. Jadi di sini mereka bermain bola bowling dengan sarana prasarana yang telah diadaptasi dengan tujuan untuk mempermudah permainan. The sound of a bowling ball knocking over a set of pins. It is the sound of success in the sport of bowling. But for the athletes in this unique tournament here in Crafton, it's the only indication that they have been successful, because everybody in this tournament is either partially or fully blind. Nothing outwardly indicates these bowlers are any different, except the seeing-eye dog watching from the wings. But how do those who can't see or can barely see bowl? There are aluminum piping connected with 4 bowling balls at each end, and it goes from the end of the approach to the foul line. That basically is the guide for the blind. Oh, almost nice try. What you need, bud? Should be on my axis. You're up on the right, Robert. There is a pin spotter. It's basically their eyes, and they help them use the sense that they don't have. These amateurs put up scores that those with sight would envy. There's some people that are partial total are carrying like 180 to 200 averages, and they're like really good. And they react the same way to those impossible second shots. And they'll say, well, you left the 710. And of course the bowler's going to say, oh, darn it. Some have lived with blindness, while others are starting to move in that direction. When my vision had gotten bad, it was at points where, and I hate to say this, I was ready to go to the back of the lane and cry. But he has re-educated himself as his vision has decreased. It's so exciting learning how to do this. I mean, I like challenging myself. And I've been challenging myself to get better and better. They're here not only to prove what the visually impaired can do, but also prove to themselves what they can accomplish. And of course, enjoy themselves. I can just come here and relax and just think about throwing a ball down the lane. And that's the perfect outlet for me. In Crafton, Allegheny County, Andrew Stockey, Pittsburgh's Action Sports. Lalu juga di sini ada kita lihat video bola bowling yang dilaksanakan di sekolahan di SLB. Mereka memodifikasi pin-pin bowlingnya agar lebih mudah didapatkan, yaitu botol-botol bekas yang mungkin diisi dengan air atau pemberat lainnya supaya tidak mudah jatuh. Lalu juga mereka menyusun papan panjang itu agar dapat menjadi track atau lapangan bermain bowlingnya. Yang tumpang ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Nanti bergiliran ya. Bergiliran. Berdiri dulu. Bergiliran. Tangan, kaki, depan. Masih di sini. Jadi juga kita perlu untuk perhatikan adalah untuk papan skor itu perlu untuk
dengan font atau ukuran tulisan yang besar untuk memudahkan tunanetra yang kategori low vision. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam sehat.